ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin temannya membaca doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sebelum belajar. Anak-anak, sebelumnya saya akan absen ya. Pertama, Muhammad Farel. Hadir, Bu. Ya. Yang kedua, Muhammad Reza. Hadir. Ya. Yang ketiga, Arfila Nur Salsabila. Hadir. Selanjutnya, Dinda Nur Rahmadani. Hadir, Bu. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar ini yaitu sebelumnya saya akan sampaikan mengenai kompetensi dasarnya dengan IPK. Ada yang tahu tentang IPK? Ya tahu. Nah, jadi IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi dasarnya itu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Dan adapun IPK-nya yang pertama, mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang keempat, menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual pada operasi bentuk aljabar. Yang kesembilan, menyelesaikan masalah nyata pada operasi bentuk aljabar. Jadi, IPK dalam bentuk aljabar ini ada 9. Namun, pada pertemuan kali ini, yang kita bahas cuma 2 IPK, yaitu yang pertama, mengenal bentuk aljabar, dan yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur pada bentuk aljabar. Jadi, akan kita ketahui bagaimana itu bentuk aljabar dan bagaimana unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Ya, jadi sebelum kita masuk untuk mengenal bentuk aljabar, sebaiknya kita kembali mengingat mengenai macam-macam bilangan. Ada yang masih ingat tentang macam-macam bilangan? Saya, Bu. Ya, silahkan Dinda. Macam-macam bilangan yaitu bilangan caca, bilangan bulat, bilangan hasil, bilangan prima, dan lain-lain, Bu. Ya, betul sekali. Di sini ada bacaan, saya bacakan ya. Ibu Halimah memiliki sekeranjang apel. Bu Halimah ingin membagikan apel yang ia miliki tersebut kepada setiap orang yang ia temui. Setengah keranjang ditambah 1 apel untuk orang pertama. Jadi untuk orang pertama Ibu Halimah berikan setengah apel ditambah 1. Kemudian setengah dari sisanya ditambah 1 ia berikan kepada orang kedua yang ia temui. Selanjutnya setengah dari sisanya ditambah 1 diberikan kepada orang ketiga yang ditemui oleh Ibu Halimah. Bu Halimah hanya memiliki 1 apel untuk ia makan sendiri. Jadi silakan kalian memperkirakan berapa banyak apel semula yang dimiliki oleh Ibu Halimah. Ya, silakan dicakar-cakar dulu bagaimana cara penyelesaian. Ya, jadi siapa yang bisa mengajukan jawaban mengenai teks Bu Halimah? Angkat tangan. Ya, Farel, silakan. 9, Bu. Ya, Dinda, 3, Bu. Reza, 11, Bu. Hila. 10, Bu. Nah, jadi kalian mungkin bisa memecahkan permasalahan tersebut dengan cara mencoba-coba dengan 1 bilangan. Itulah tadi fungsinya kenapa Ibu mengenalkan kembali mengenai baca macam bilangan. Namun, berapa bilangan yang harus kalian coba tidak jelas. Cara tersebut terlalu lama, tidak efektif, dan terkesan kebetulan. Jadi, siapa yang bisa membacakan teks selanjutnya tentang cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan dari Ibu Halimah? Bu. Ya, silahkan. Memecahkan persoalan tersebut dengan cara memisalkan banyak apel mula-mula dalam keranjang dengan suatu simbol. Lalu kalian bisa membuat bentuk matematisnya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan bentuk aljabar dan operasi yang digunakan untuk memecahkan disebut operasi aljabar. Ya, sudah betul tadi yang dibacakan oleh teman kita. Jadi, untuk lebih mengenal tentang bentuk dan operasi aljabar, mari kita bahas lebih lanjut mengenai bentuk aljabar itu sendiri. Ya, silakan sekarang coba perhatikan tabel 3.1 yang ada di buku. Coba perhatikan tabel 3.1 mengenai, di situ ada pembahasan mengenai sebuah buku dan kardus. Sudah lihat? Ya. Ya, di situ ada masalah 3.1 yang penyelesaiannya itu ada di tabel 3.1. Di mana teksnya saya bacakan. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Kata Pak Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Kata Pak Thohir,
Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kartus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Nah, Pak Erik menjawab, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, jadi bagaimanakah bentuk aljabar dari percakapan Pak Erik dan Pak Thohir? Tabel, Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Jadi bentuk aljabarnya 2x tambah 3. Kalau Pak Erik membeli 5 buku, jadi bentuk aljabarnya adalah 5. Nah, simbol X berarti banyak buku yang ada dalam kardus. Tadi yang disampaikan oleh teman kita mengenai cerita Pak Thohir dan Pak Erik. Jadi selanjutnya silahkan kalian temukan 3 contoh lagi yang serupa dengan Pak Thohir dan Pak Erik tadi. Bagaimana, sudah paham mengenai tabel 3.1? Paham. Ya, selanjutnya mengenai tabel 3.2. Di situ selanjutnya kita bahas tentang bentuk aljabar. Jadi di sini yang kita bahas ada masalah tentang suku dalam bentuk aljabar, terus koefisien dari bentuk aljabar, terus variabel dari bentuk aljabar, dan konstanta dari bentuk aljabar. Nah, cocok. Jadi sekarang perhatikan tabel 3.2. Nah, di situ ada yang membahas tentang bola, kotak, dan tabung. Ya, tabel pertama itu menggambarkan tentang bola, di mana bolanya ada 2. Jadi bentuk aljabarnya 2. Keterangannya itu 2 bola. Jadi untuk kotak, di situ ada gambar kotak atau bisa dibilang kubus. Di situ dikasihkan simbol X. Kenapa dikasihkan simbol X? Itulah kubusnya yang dikasih simbol sebagai variabel. Jadi satu kotak disimbolkan dengan bentuk aljabar X. Jadi kalau 2 kotak bentuk aljabarnya itu X tambah X atau sama dengan 2X. Nah, untuk yang gambar keempat yaitu ada dua kubus atau 2 kotak sama 4 bola. Jadi di situ bisa dilihat tadi itu X itu sebagai kotak. Jadi karena kotaknya ada 2, jadi di situ dikasih bentuk aljabar 2x ditambah 4 karena bola tadi itu sebagai konstanta. Nah, selanjutnya pada tabel ke-5. Di situ ada 2 kotak. Ada 2 kotak dan 1 tabung. Di situ tabung dan ada 4 bola. Jadi 2 kotak itu sama dengan 2x. Kalau 1 tabung itu disimbolkan dengan huruf Y. Jadi dan bolanya ada 4. Jadi bisa dikasih bentuk aljabar 2x ditambah Y ditambah 4. Ya, begitu ya sampai pada gambar ke-7. Di situ ada 3 kotak, 4 tabung dan 8 bola. Ada yang bisa tuliskan bentuk aljabarnya? Ya, silakan. Ya, itu tadi jawaban dari Arvila. Bagaimana? Sudah betul jawabannya? Betul. Ya. Selanjutnya, ada yang bisa berikan keterangan mengenai jawaban yang sudah dituliskan oleh Arvila? Ya. Silakan Dinda. 3 kotak bola, 4 tabung bola, dan 8 bola. Ya, tadi sudah dijawab kalau 3 kotak ini, yang X ini tadi kan sudah kita sepakati bahwa X itu adalah kotak dan sedangkan Y itu adalah tabung. Sedangkan angka 8 di sini menyimbolkan tentang bola. Jadi di sini kotaknya ada 3, tabungnya ada 4, bolanya ada 8. Ya. Di sini ada yang mau ditanyakan mengenai contoh-contoh tadi yang sudah diterapkan? Saya Bu, Ya, silakan. apakah suatu variabel yang boleh digunakan hanya X dan Y saja? Nah, jadi mengenai variabel. Jadi variabel itu adalah suatu nilai yang belum ada nilainya. Jadi variabel yang digunakan baik berupa simbol
huruf ataupun sebagainya. Jadi untuk simbolnya tidak selamanya X dan Y, bisa saja A, B, C, P, Q, R, dari kalian saja. Yang penting kalian paham mengenai arti dari variabel itu sendiri. Jadi bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Itu penjelasan saya mengenai variabel. Coba kalian cari informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari teks selanjutnya, yaitu ada pada halaman 201. Coba cari informasi apa yang bisa kalian dapatkan berdasarkan tabel dari 3.1 dan 3.2 tadi. Kalian sudah bacakan tentang teks pada halaman 201. Selanjutnya coba kalian kerjakan contoh yang ada di buku kalian, yaitu contoh 3.1. Coba kalian kerjakan. Apakah sudah paham atau belum? Ini. Langsung saja yang ininya. Mana? Ada di dari mana gitu? Ini. Ini yang Pak. Ya, coba selesaikan ini soal yang ini. 4x terus ini, terus indah. 4x tambah 9 dikurang 5x. 5x dikurang 2. Ya, coba kalian lihat dari soal tadi, ada yang bisa tuliskan di papan mengenai jawabannya? Saya, Bu. Ya, silakan Farel. Oke. 7X. Kurang di sini. Nah, jadi tadi soalnya itu sederhanakan bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Jadi caranya 4x dikurang 5x ditambah 9 dikurang 2. Jadi cara yang digunakan Farel itu mengelompokkan suku-suku yang sama. Jadi maksudnya kelompok suku-suku yang sama, yang ada variabelnya dikelompokkan sama yang ada variabelnya. Yang tidak ada variabelnya seperti 9 dengan 2 itu dikumpulkan sama. Jadi bisa diselesaikan 4 dikurang 5 dikali X ditambah 7, karena 9 dikurang 2 itu 7. Jadi hasilnya 4 kurang 5 1. Jadi 1X ditambah 7. Ini bisa dituliskan dengan X ditambah 7. Nah, jadi bagaimana? Sama semua jawabannya? Sama. Ya. Saya simpulkan untuk pengertian tadi ada kata suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, jadi suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau pengurangan. Jadi sama dengan penjumlahan, kayak seperti ini. Ada berapa suku dalam penyelesaian bentuk aljabar ini? Yang ini tadi yang dituliskan oleh Arvila. Jadi di sini ada 3 suku karena dipisahkan oleh tanda tambah. Itu suku pertama itu 3x, suku kedua 4y, suku ketiga 8. Jadi itu namanya suku. Kalau koefisien itu faktor konstanta pada suatu suku. Jadi koefisien itu diikuti oleh variabel di belakangnya. Jadi koefisien di sini adalah 3 dan 4. Nah, sedangkan variabel itu adalah simbol yang digunakan dalam bentuk aljabar, yaitu X dan Y. Nah, kalau konstanta itu adalah suatu suku aljabar yang tidak ada variabel di belakangnya. Mana konstantanya di sini? 8. Ya, 8. Jadi konstanta dari bentuk aljabar itu 8. Nah, jadi dari pembelajaran tadi tentang mengenal bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, tadi unsur-unsurnya ada konstanta, variabel, koefisien, dan suku-suku dalam bentuk aljabar.
Selanjutnya, siapa yang bisa tarik kesimpulan dalam proses pembelajaran kita kali ini? Ya, Dinda, silakan. Aljabar merupakan banyaknya dari suatu barang, objek, bila tertentu, baik diketahui jumlahnya maupun masih belum diketahui secara pasti jumlahnya. 2. Banyaknya suatu hal tertentu yang sudah diketahui jumlahnya, bisanya ditulis dengan suatu bilangan, sedangkan banyaknya suatu hal tertentu yang belum diketahui jumlahnya, bisanya disimbolkan dengan huruf kecil, misalnya A, B, C, D, X, Y, dan Z. Tadi kesimpulan yang dipaparkan oleh teman kita Dinda. Jadi mengenai bentuk aljabar itu sendiri, tadi sudah ada beberapa poin yang sudah dibacakan oleh Dinda. Selanjutnya untuk melatih pengetahuannya semua mengenai bentuk aljabar, silahkan kalian berlatih dengan buku yang sudah ada di depan kalian, yaitu latihan 3.1, dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan berikutnya saya periksa. Oke? Ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita dalam mengenal bentuk aljabar, mari kita berdoa bersama. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin. Jadi cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kalian semua bisa menyelesaikan soal latihannya ya di rumah. Ya, jangan lupa belajar. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.